بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم يلقاه. أما بعد، فيا أيها الأساتذة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, tak lepas senantiasa kami ingatkan untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Kita hamba Allah yang lemah, banyak berbuat dosa, banyak melakukan kesalahan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Pemurah. Allah lebih banyak memberikan kita nikmatnya, sehingga kita sebagai hamba Allah untuk banyak-banyak mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat dalam rangka ibadah, menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Amma ba'd, ayyuhal asatidah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah pada tema Ista'in billahi wahdah. Mintalah pertolongan kepada Allah semata. Ista'in billahi wahdah, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Maksud tujuan dari tema ini, di antara salah satu simah atau ciri kelompok yang selamat, yang selamatnya dunia dan akhirat, adalah ketika mereka butuh sesuatu, meminta pertolongan, arah mereka hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka meminta, ada hajatun masah yang mana mereka sangat-sangat membutuhkan, arah mereka satu, permintaan kepada zat yang satu, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muallif di sini kemudian memberikan beberapa dalil untuk menguatkan tema ini. Ini merupakan nasihat bagi kita semuanya, bahwa ketika kita mendapati sesuatu masalah, mendapatkan sebuah permasalahan yang memang itu kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini beliau menguatkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasanun sahih. Beberapa banyak riwayat dari hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada sebuah buku khusus yang menjelaskan satu hadis ini, baik secara riwayat maupun faedah-faedahnya, dalam sebuah kitab Nurul Iktibas an Hadits Ibn Abbas. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini hamba Allah selalu butuh akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan nilai-nilai tauhid
kepada para sahabatnya. Ini adalah penggalan hadis. Adapun hadis yang sempurna yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ardafani. Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengkan aku ala himar. Faqala li ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Dalam riwayat yang lain, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala li ya Ibn Abbas ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aklam wa juffatis suhuf. Hadis ini karena banyak riwayatnya terangkat derajat hadisnya. Jalan-jalannya banyak, namun senada. Di sini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Saat itu beliau masih muda belia. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini? Bahwa sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang pemimpin negara, tapi beliau tidak gengsi untuk memboncengkan anak kecil dari rakyatnya. Dan metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan sebuah nasihat kepada anak kecil, yaitu adalah mengajaknya sendirian, tidak di khalayak umum. Mengajak sendirian ini lebih masuk ketimbang kita sebagai guru. Kadang saking emosinya ya, mungkin kita ini menasehati santri kita atau anak didik kita di hadapan teman-temannya. Ini merupakan perilaku yang kurang bijak sebagai seorang guru. Kalau kita hendak atau ingin menasihati anak didik kita, maka panggillah dia, ajak dia sendirian dan berilah nasihat. Dan ini sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wa idza aradta an tansaha akhaka fala tubdihi alaniyah. Kalau kamu ingin menasihati orang atau saudaramu, jangan kamu tampakkan di muka umum, tapi ambil tangannya. Dalam hadis ini juga memberikan kita pelajaran bahwa kalau kita mau dibela Allah, dalam hadis ihfazillah yahfazka, kalau kita mau dijaga oleh Allah, maka jagalah Allah. Maksudnya jagalah Allah itu bukan Allah yang dijaga, tapi jagalah syariat Allah, tegakkan syariat Allah. Sebagaimana juga hadis Nabi SAW, sebuah perkataan sahabat, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah di saat kamu senggang, waktu luang, maka Allah akan mengenali kamu di saat-saat genting. Ini memberikan kita pelajaran. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah di saat-saat kita butuh kepada Allah, maka ingatlah Allah di saat-saat kita senggang. Berzikir kepadanya,
menjaga agamanya, maka itu sebuah konsekuensi. Sehingga dalam hadis ini memberikan kita pelajaran, kalau kita ingin dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka bela agamanya. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan mendapati di hadapanmu. Niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Maksudnya adalah jagalah Allah, jagalah syariatnya. Di saat-saat kita waktu senggang, saat-saat kita nyaman, aman, nanti Allah ketika kita dalam keadaan sempit, Allah ingat kita. Kemudian beliau melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Ini merupakan nilai tauhid. Bagaimana praktek mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam masalah permintaan, atau dalam bahasa Arabnya masalah. Dalam meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mintalah kepada Allah sampai pun kalau seandainya salah satu di antara kalian itu sandalnya putus, ya, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ini juga bisa kita ambil petik pelajaran. Di saat-saat anak didik kita mau ujian, ingatkan ini, ingatkan ini, sehingga mereka mau berdoa sebelum memulai ujian. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ingatlah Allah menyaksikan kita, dan seterusnya. Jadi sebuah ilmu itu adalah apa yang bisa dipraktikkan. Nilai-nilai tauhid itu yang paling penting. Adapun teori-teorinya, kaedah-kaedahnya, itu yang menghantarkan kepada prakteknya. Maka mestinya lebih kita perhatikan kepada anak didik kita adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak didik kita. Ini yang terpenting. Hadis riwayat Imam Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Kemudian beliau juga menukilkan sebuah riwayat athar dari Al-Imam An-Nawawi dan Al-Haythami fi tafsir hadzal hadits, ma khalasatuhu idza talabta al-i'anah ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Sebagai ringkasannya, Al-Imam An-Nawawi dan Al-Haythami mengatakan, apabila kamu ingin memohon pertolongan atas perkara dunia maupun akhirat, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. La siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Terlebih lagi dalam urusan-urusan yang itu tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti syafaat dan yang lain sebagainya. Kasyifa'il marad wa talabir rizq wal hidayah. Semisal beliau memberikan percontohan, mintalah pertolongannya kepada Allah, terlebih itu pada sesuatu yang tidak dimampui oleh makhluk, yang hanya Allah saja yang mampu. Seperti meminta kesembuhan dari sakit. Sebagian kita terkadang ketika sakit tidak ingat kepada Allah, tidak langsung memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung menggantungkan kesembuhan tersebut kepada seorang dokter, kepada obat. Itu semua adalah wasilah yang menyembuhkan. Tapi satu-satunya zat yang maha menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semestinya ketika kita sakit,
kita berdoanya, yang pertama kali kita mohon hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meminta rizki. Kelonggaran rizki minta hanya kepada Allah. Jangan kepada kuburan-kuburan, kepada wali-wali. Meminta barokah mereka. Karena mereka pun tidak mampu memberikan kepada kita sesuatu apapun. Terlebih lagi di sebagian kita, tengah-tengah masyarakat kita, mereka rela menggadaikan agamanya dengan berbuat syirik demi mendapatkan rizki yang melimpah. Ini merupakan kesalahan yang begitu fatal. Wal hidayah, dan petunjuk, fahiya mimma ikhtassallahu biha wahdah. Ini merupakan Allah saja, khusus bagi Allah yang mampu. Maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Maka bila Allah memberikan kepadamu sesuatu yang dzur, membahayakan, penyakitlah atau sesuatu yang tidak kita sukailah, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang mengangkatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Misal contohnya, kita menghadapi orang tua yang sakit, yang mana harus masuk rumah sakit, maka yang pertama kali kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kesembuhan. Ya. Ini yang paling penting bagi kita semuanya. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan zuhur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan poin yang kedua. Yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala, man arada hujjatan fal Qur'anu yakfih, wa man arada mughithan fallahu yakfih, wa man arada wa'idhan fal mautu yakfih, wa man lam yakfihi syai'un min dhalika fa inna an-nara takfih. Qala ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdah. Beliau mengatakan, maka barang siapa yang menghendaki, menginginkan hujjah, Al-Quran cukup baginya, dalil-dalil dalam Al-Quran Al-Karim cukup baginya. Wa man arada mughithan fallahu yakfih. Barang siapa yang butuh bantuan, maka Allah cukup baginya. Dan barang siapa arada wa'idhan, butuh yang namanya penasehat, al-mautu yakfih, kematian cukup baginya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti dzikra. Dalam riwayat yang lain, kafa bil mauti wa'idhah. Cukup sebagai kematian, cukuplah dengan kematian itu sebagai penasehat bagi kita semua. Wa man lam yakfihi syai'un min dzalik, siapa yang masih tidak puas dengan itu semua, maka neraka jahanam cukup baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alaysallahu bikafin 'abda. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala cukup bagi hamba-hambanya. Ini memberikan nilai ketauhidan seorang hamba, bahwa kalau kita butuh sesuatu, mintalah hanya kepada Allah semata. Poin yang ketiga, daripada perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukanlah sebagaimana yang dianggap oleh orang-orang sufi, bukan dari golongan orang-orang sufi. Beliau seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah, namun salah dianggap persepsi dari pengikut-pengikutnya, sehingga dielulukan, diagung-agungkan melebihi daripada seorang hamba. Memang beliau memiliki beberapa khariqul adat, ya, dari kebiasaan-kebiasaan manusia beliau memiliki, tapi itu tidak dipelajari sama sekali. Maka dari itu
Kita perlu fahamkan di sini bahwa beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala merupakan bagian dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Fathul Rabbani, "Salullaha wa la tas'alu ghairah." Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada selainnya. "Ista'inu billahi wa la tasta'inu bi ghairihi." Mintalah pertolongan kepada Allah, jangan minta pertolongan kepada selainnya. "Waihak bi ayyi wajhin talqahu ghadan." Celaka kamu. Dengan muka apa kamu akan bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat? "Wa anta tunazi'uhu fid dunya." Kamu malah melepas diri darinya di dunia. Mu'ridun anhu, ya, mengabaikan, bahkan menjauh, menolak dari menghadap kepada Allah. Muqbilun ala khalqi, justru malah menghadiri atau mendatangi makhluk. Musyrikun bihi, menyekutukannya. Tunzilu hawaijaka bihim, kamu meletakkan kebutuhan-kebutuhanmu kepada mereka. La mulka wala sultana wa tattakilu bil muhimmati alaihim, kamu sandarkan kepentinganmu kepada mereka. Irfa'ul wasa'id bainakum wa bainallah, hilangkan, angkat itu perantara antara dirimu dengan Allah. Langsung mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan ada alasan saya ini banyak berbuat dosa, maka tentunya saya butuh orang soleh untuk supaya menyampaikan hajat-hajatku. Perlu diperhatikan, hati-hati. Ini alasan orang-orang musyrikin zaman dulu sampai sekarang. Alasan mereka sama. Ketika disuruhkan kepada mereka, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, sembahlah oleh kalian Allah, tiada sembahan bagi kalian kecuali Ia. Dari Nabi Nuh, ya, Nabi Yunus, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Muhammad SAW, mereka menyerukan dengan seruan yang satu, seruan yang sama. "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Antum bisa baca dalam surat Al-A'raf, di situ para nabi bagaimana mereka berdakwah. Dalam surat Al-A'raf, di situ Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud semua menyerukan yang satu. Akan tetapi jawaban mereka orang-orang yang menyekutukan Allah itu sama. Wa qala alladziina kafaru min qaumihim inna lanaraka fi safaha wa inna dhunnuka minal kadhibin. Wahai, waktu itu Nabi Nuh, ketika itu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengajak mereka untuk menyembah Allah semata. Tapi apa balasannya? Balasannya dari kaum mereka sendiri, mereka mengatakan, "Sungguh kami memandangmu itu dengan pandangan kamu ini orang bodoh dan termasuk dari golongan orang-orang yang berdusta." Dan juga Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali diturunkan ayat, ya, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Ketika itu beliau mengawali dakwah secara terang-terangan, mengumpulkan warganya kaum Quraisy, "Ya Sobahah, ya Sobahah." Beliau naik di bukit Sofa. Kemudian beliau bertanya kepada penduduknya. Di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal juga ada di situ. Beliau bertanya kepada penduduk Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, ketika aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang mawara al-jibal ada pasukan yang siap menyerang kalian, amusaddiqiyya, apakah kalian mempercayaiku?" Lantas mereka menjawab, ya, "Kita ma jarabna 'alaika kadziban." Kami enggak pernah mendapati engkau wahai Muhammad seorang berdusta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa sungguh aku memberikan kepada kalian peringatan dan kabar gembira. Kemudian beliau mengajak untuk mengesahkan Allah semata dalam ibadahnya.
Tapi apa jawab Abu Lahab? Tabban laka, celaka kamu. Ya, alihada jama'tana, hanya cuma untuk ini saja engkau mengumpulkan kami? Bagaimana kita bisa meninggalkan bapak-bapak kami dan menyembah hanya untuk satu saja? Nah, ini alasan mereka. Jadi mereka itu beralasan tidak menyembah sesembahan tersebut, enggak. Tapi mereka alasannya adalah menjadikan itu sebagai wasail, perantara. Karena mereka ini orang-orang soleh dulunya. Dan itu dianggap oleh Nabi Muhammad SAW termasuk perbuatan kufur. Tidak sampai memasukkan mereka kepada keislaman. Maka dari itu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan juga, وَتَتَّكِلُ بِالْمُهِمَّةِ عَلَيْهِمْ إِرْفَعُوا الْوَسَائِطَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ فَإِنَّ وُقُوفَكُمْ مَعَهَا هَوَسٌ. Maka sungguh berdirinya kalian bersama mereka ini kemurkaan bagi Allah Ta'ala. La mulku wala sultan wala ghina wala izz illa lil haqqi azza wa jal. Tidak ada kerajaan, ya, tidak ada sultan menguasa alam jagat raya ini, wala ghina, enggak ada kekayaan, wala izz, tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kun ma'al haqqi bila khalqin, artinya di sini adalah jadilah engkau bersama Allah dengan berdoa-doa kepadanya. Jangan ada perantara antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, al-isti'anah al-masyru'ah, minta pertolongan yang disyariatkan itu bagaimana? Antasta'ina billahi ala hilli masyakilik, untuk kamu minta kepada Allah untuk diselesaikan, disudahi muskilah-muskilahmu, permasalahan-permasalahanmu. Wal isti'anah asyirkiyah, minta pertolongan yang syirik adalah antasta'in bi ghairillah kal anbiya wal awliya al amwat wal awil ahya al ghaibin. Engkau minta pertolongan kepada selain Allah seperti nabi, para wali, orang-orang mati yang hidup tapi gaib, yang hidup tapi di sana entah di mana. Fahum la yamlikuna naf'an wala dharra, mereka ini tidak memiliki manfaat dan madarat. Wala yasma'una ad-du'a walau sami'u mastajabu lana, mereka enggak pernah bisa mendengarkan doa-doa kita. Kita datang ke kuburan, penghuni kuburan pun itu mereka sudah di alam yang bukan alam kita, bisa mendengar? Mustahil untuk bisa mendengar. Sehingga kalau seandainya mereka mendengar hajat kita, permintaan kita, mereka enggak mastajabu lana, mereka enggak bisa mengijabai doa-doa kita. Butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala dulu. Kama haka Al-Qur'an anhum dzalika, sebagaimana Al-Qur'an menceritakan tentang mereka semua. Amal isti'anah bil ahya al-hadirina fima yaqdiruna alaihi min bina'il masjid aw akhdhi musa'adah maliyah wa ghairi dzalik fa hiya jaizah liqaulillahi ta'ala wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Adapun minta tolong kepada yang orang-orang yang masih hidup, yang hadir tapi mereka bisa atau mampu, seperti contoh minta tolong bangunkan masjid atau yang lainnya, atau minta pertolongan harta misal, yaitu mampu bagi mereka, maka itu boleh-boleh saja. Dalilnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah dalam perkara kebaikan ketakwaan. Sabda Nabi SAW, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, Allah masih saja membantu seorang hamba selama hamba tersebut selalu membantu hamba-hamba yang lainnya atau saudara-saudaranya. Wa an amsatul isti'anatil jaizah, di antara bentuk contoh minta tolong yang boleh dari makhluk yang masih hidup, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi, maka mintalah pertolongan saat itu ya, daripada tentara, ya, meminta pertolongan min syi'atihi, dari kaumnya, 'ala alladhi min aduwwi, kepada terhadap musuhnya.
Wa qaulullahi ta'ala fi talabi dzil qarnain, juga firman Allah Subhanahu wa taala pada permintaan Dzulqarnain, fa'inuni biquwwah, mintalah bantu aku dengan kekuatan. Nah, selama itu masih dimampu atau seorang hamba itu mampu untuk melakukannya, membantu, maka kita boleh meminta pertolongan kepadanya selama dia masih hidup, hadir di hadapan kita, atau fi ma'nal hadir. Di makna hadir maksudnya gimana? Misal dalam sekarang kan kita ada namanya video callan ya, video call gitu kan. Mungkin beliaunya di Jakarta, kita video call, tolong tak bantu gini. Ini dianggap sebagai hukum hadir karena kita masih berhadapan sama dia. Adapun yang nggak boleh adalah orang yang mungkin di Kalimantan atau di luar negeri sana, dia masih hidup, kita di sini, kita minta ya madad, bantuan. Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah BPJS. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ba'd. Ini permasalahan tentang masalah BPJS ya. Tentang masalah BPJS kesehatan. Sebenarnya secara hukum asal, hukum asuransi apapun itu bentuknya haram. Karena di situ ada unsur ghararnya, unsur ketidakpastian, dan ada unsur judi. Sebagai contoh, kita baru bayar 2 bulan, misal 200.000, kemudian sakit, yang mestinya harus bayarnya berapa? 200.000, tapi tidak dibayarkan 200.000, lebih daripada itu. Juga ada di situ sifat unsur yang mana kita belum tentu mendapatkan senilai apa yang dijanjikan dengan kita membayar secara rutin. Ini secara hukum secara umumnya. Ada beberapa permasalahan yang memang ini permasalahan banyak kita temui di tengah masyarakat kita, bahwa bagaimana kalau itu berhutang, ya tidak dibayar-bayarkan dan harus dipenuhi. Ya tentunya kita lihat dari sisi pengelola dan sisi pembayarnya atau konsumennya, usernya.
Mestinya seorang yang pengelola yang benar-benar itu memperhatikan syar'inya, ya dia tidak akan menuntut kepada user atau pemilik yang memilih nomornya itu, pendaftarnya, ketika tidak mampu, ya tidak memaksa. Akan tetapi karena dalam sebuah akad, ya, di situ sudah ada perjanjian, maka seorang muslim tidaklah boleh untuk memutuskan atau berpaling dari perjanjian di awal. Kalau harus membayar sekian, ya harusnya dibayar sekian. Apakah itu dihitung hutang? Wallahu a'lam bishawab, saya belum mempelajarinya itu. Karena di situ ada unsur yang namanya unsur ketidakjelasan. Apakah itu akadnya batil atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, saya belum bisa menjawabnya. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menyikapi seorang wanita yang sudah memiliki ilmu tapi terkesan menanyakan usaha seperti safar Al-Quran, tidak tahu bagaimana tidak memakai kaos kaki dan interaksi dengan lawan jenis secara berbeda? Apakah alasan yang tersebut? Baik. Bagi seorang wanita muslimah, dia sudah ngaji. Bagi seorang wanita, tentunya diperhatikan adab-adabnya. Apalagi terlebih yang sudah mengaji, ya, maka perhatikan adab-adabnya dari berbusana. Yang dia perhatikan adalah apa yang wajib bagi dia untuk dia tutup.